Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap jaga kesehatannya ya. Anak-anak Ibu semua, sebelum Ibu memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kondisi wilayah Indonesia, yaitu mengenai keadaan fisik wilayah Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu sebagai berikut. Ya, dan indikatornya yaitu menjelaskan kondisi geologi Indonesia. Yang berikutnya menjelaskan kondisi bentuk muka bumi Indonesia. Indikator yang ketiga menjelaskan kondisi iklim di Indonesia. Dari indikator ini, maka adapun tujuan dari pembelajaran kita, diharapkan anak-anak Ibu mampu menjelaskan kondisi geologi Indonesia. Dan anak-anak Ibu diharapkan mampu menjelaskan kondisi bentuk muka bumi Indonesia. Dan anak-anak Ibu juga mampu menjelaskan kondisi iklim Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai keadaan alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia ini terbagi atas dua ya nak, yaitu keadaan fisik wilayah dan keadaan flora dan fauna. Pada pertemuan ini kita hanya membahas mengenai keadaan fisik wilayah saja. Keadaan fisik wilayah yaitu ada terbagi atas tiga, yaitu kondisi geologi Indonesia, lalu bentuk muka bumi, dan selanjutnya mengenai kondisi iklim Indonesia. Nah, pada pembahasan ini yang bagian A yaitu kondisi geologi Indonesia. Anak-anak Ibu, secara geologis ya Indonesia itu merupakan pertemuan dua lempeng. Ya, deretan apa saja? Pertemuan dua deretan pegunungan lipatan mudah dunia yaitu rangkaian sirkum Mediterania. Ya, nah, rangkaian sirkum Mediterania. Ini dia nak ya. Dan selanjutnya yaitu sirkum Pasifik. Nah, ini dia nak. Oke. Kemudian selain itu, secara geologi wilayah Indonesia terletak antara tiga lempeng. Nah, kemarin sudah kita jelaskan juga nak ya. Apa saja tiga lempeng itu? Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia. Yang kedua adalah lempeng Eurasia. Yang ketiga yaitu lempeng Pasifik. Ya. Nah, tumbukan dari tiga lempeng ini akan membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian akan menjadi gunung api. Inilah dia nak rangkaian pegunungan. Ya. Dan sebagian lagi akan menjadi gunung api. Gunung api ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah ya. Selanjutnya, berikut ini merupakan deretan pegunungan. Terlihat jelas kan petanya? Oke, selanjutnya, selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan lempeng itu juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Ya, seperti negara kita Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa.
Kenapa ya nak ya? Indonesia sering mengalami gempa karena gempa bumi terjadi karena lempeng saling bertumpukan, kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi dua. Yang pertama gempa tektonik, yang kedua gempa vulkanik. Gempa tektonik ini disebabkan adanya pergerakan lempeng tektonik, ya. Sedangkan gempa vulkanik ini disebabkan adanya aktivitas gunung api, ya. Selain gempa bumi ini, nak, ya, yang terjadi ada namanya tsunami dan gunung meletus, ya. Ya, sudah ada terjadi gempa dan menyebabkan ada tsunami. Tapi ada juga yang tidak menyebabkan tsunami, ya nak ya. Yang bagian B yaitu bentuk muka bumi Indonesia. Bentuk muka bumi Indonesia ini banyak keragaman bentuk muka bumi dapat dibedakan, yaitu ada namanya dataran rendah, dataran tinggi, bukit, dan pegunungan. Perhatikan peta berikut ini. Ini adalah peta fisiografi Indonesia mengenai keadaan bentuk muka bumi yang ada di Indonesia, ya. Yang pada warna coklat ini, nak, ya, ini menunjukkan pegunungan, ya. Sedangkan pada warna hijau ini menunjukkan perbukitan. Warna orange ini menunjukkan daerah dataran tinggi, mana orange ya, dataran tinggi. Sedangkan warna kuning ini menyebabkan terjadinya, yaitu menunjukkan dataran rendah. Oke, yang selanjutnya kondisi iklim Indonesia. Ya, jenis iklim yang ada di Indonesia itu terbagi atas 3 ya nak ya. Ada namanya iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim muson itu dipengaruhi oleh gerakan angin musim yang berubah pada periode waktu tertentu, yaitu 6 bulan sekali. Terjadi karena perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Iklim muson ini yaitu ada terbagi atas angin muson barat dan angin muson timur. Perhatikan peta berikut ini. Ya, ini angin muson barat. Ya, angin muson barat di mana arah anginnya dari Samudra Pasifik dia ke Indonesia. Ya, atau dari benua Asia ke benua Australia. Ini terjadi pada bulan Oktober sampai April dan menyebabkan terjadinya musim hujan, ya. Lalu pada angin muson timur ini arah anginnya dari benua Australia ke benua Asia. Ini terjadi pada bulan Mei sampai dengan September dan menyebabkan terjadinya angin muson. Pada angin muson timur itu adalah musim kemarau. Namun pada saat ini tidak dapat diprediksikan, ya kan? Tadinya musim hujan tetapi kemarau, dan sekarang musim kemarau tetapi ada juga terjadinya musim hujan, ya nak ya. Oke. Yang berikutnya adalah iklim tropis, ya. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang berikutnya lagi yaitu iklim laut. Itu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibat terjadinya hujan. Sampai di sini dulu materi kita mengenai kondisi wilayah Indonesia ya nak ya, yaitu tentang keadaan fisik wilayah. Ya, nanti ada tugas ya, ada LK berikutnya.
kamu kerjakan dengan baik. Jangan menunda-nunda nak ya, langsung kamu kerjakan tugas ya. Ya, sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak Ibu tetap jaga kesehatan ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.